Selamat datang di arah baru, ruang refleksi untuk jiwa yang ingin bertumbuh. Hidup sering menguji kita lewat suara-suara negatif, keraguan, penilaian orang, dan bayangan kegagalan. Namun filsafat stoikisme mengingatkan, pikiran adalah taman yang hanya kita sendiri yang menanamnya. Jika kita menanam kata-kata baik, kita sedang menumbuhkan kekuatan batin. Mulailah berbicara lembut kepada dirimu. Aku mampu belajar. Aku layak berkembang. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi, tapi tindakan nyata yang melatih pikiran agar selaras dengan kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan dunia, tetapi kita bisa memilih narasi dalam kepala kita sendiri. Di arah baru kita belajar menata ucapan batin sebagai langkah membentuk versi terbaik diri. Tenang, berani, dan penuh arah. Karena setiap kalimat positif yang kita tanam hari ini adalah batu fondasi bagi karakter yang tak tergoyahkan esok. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sepanjang hari, bahkan saat diam sekalipun, kita terus berbicara pada diri sendiri. Pikiran mengalir seperti arus sungai, ada yang tenang, ada yang deras, dan kadang membawa puing-puing yang tidak kita inginkan. Dialog batin inilah yang membentuk cara kita memandang dunia dan diri sendiri. Banyak orang hanya memperhatikan percakapan dengan orang lain, tetapi lupa bahwa percakapan terpenting justru terjadi di dalam kepala kita sendiri. Bayangkan setiap kalimat dalam pikiran sebagai bisikan yang perlahan mengukir karakter. Ketika kita berkata dalam hati, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku pasti gagal," itu bukan sekadar suara lewat. Kata-kata itu menanam keyakinan, memengaruhi perasaan, dan akhirnya menentukan tindakan. Tanpa disadari, kita memprogram diri dengan pesan yang kita ulang setiap hari. Disinilah kesadaran atas dialog batin menjadi sangat penting. Kita perlu menyalakan lampu di ruang pikiran agar bisa melihat apa yang sebenarnya kita katakan pada diri sendiri. Kesadaran bukan berarti menghentikan pikiran, itu mustahil. Pikiran akan terus berbicara, sebagaimana jantung terus berdetak. Kesadaran berarti mengamati, menjadi saksi netral yang mendengarkan tanpa larut. Ketika kita mulai memperhatikan, kita dapat membedakan mana suara ketakutan, mana suara kebiasaan lama, dan mana suara kebijaksanaan. Dalam filosofi stoikisme, Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Dengan menyadari percakapan batin, kita sedang mengambil kembali kendali atas kualitas itu. Latih diri untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang kuucapkan pada diriku sekarang? Saat merasa cemas, mungkin kita mendengar kalimat, "Aku pasti tidak mampu." Saat marah, mungkin muncul kata, "Dia selalu meremehkanku." Menangkap kalimat-kalimat ini memberi kita jarak. Kita tidak lagi menjadi budak pikiran, tetapi pengamat yang bijak. Dari jarak itu, kita dapat memilih apakah akan menanggapi, mengubah, atau membiarkannya pergi. Kesadaran juga menuntut kejujuran. Kadang kita mendapati isi pikiran penuh keluhan, kritik, atau bahkan penghinaan terhadap diri sendiri. Tidak perlu menghakimi. Terimalah bahwa itu bagian dari pengalaman manusia. Justru dengan menerima, kita memberi ruang untuk perubahan. Seperti seorang pelukis yang menatap kanvas kosong, kita harus melihat warna asli sebelum menambahkan goresan baru. Demikian pula, kita harus melihat isi pikiran apa adanya sebelum menanam kata-kata yang lebih sehat. Praktik sederhana untuk memulai adalah journaling atau menulis catatan singkat setiap kali muncul pikiran kuat. Tuliskan tanpa sensor, ketakutan, harapan, kemarahan. Dengan menuliskannya, kita memindahkan dialog batin keluar, memudahkan kita untuk mengenali pola. Dari sana, kita dapat mengarahkan ulang, menambahkan kalimat positif yang menenangkan. Misalnya, mengganti "aku tidak mampu" menjadi "aku sedang belajar dan proses ini wajar". Kesadaran atas dialog batin bukan hanya latihan mental, tetapi fondasi kebebasan. Ketika kita mengenali pikiran, kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Kita memilih kata yang menumbuhkan, bukan yang meruntuhkan. Seperti taman yang dirawat dengan penuh perhatian, pikiran yang disadari akan menumbuhkan ketenangan, keberanian, dan keyakinan. Inilah langkah pertama membentuk versi terbaik diri.
menjadi penjaga bijak atas setiap kata yang kita bisikkan kepada hati kita sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan, baik lantang maupun dalam hati, adalah benih yang kita tanam di lahan batin kita sendiri. Kata bukan sekadar suara yang lewat, ia mengandung daya cipta yang membentuk pola pikir, memengaruhi perasaan, bahkan mengarahkan tindakan. Jika tanah batin adalah ladang, maka kata-kata adalah bibit yang menentukan jenis pohon yang akan tumbuh. Tanamkan kata yang penuh welas asih, maka keyakinan dan keberanian akan bersemi. Tanamkan kata yang penuh caci maki atau keraguan, maka ketakutan dan kemarahan akan mengakar. Pernahkah Anda menyadari betapa cepatnya satu kata dapat mengubah suasana hati? Sebuah pujian kecil dapat mengangkat semangat seharian, sedangkan kalimat yang merendahkan dapat menghantui berjam-jam, bahkan bertahun-tahun. Hal ini tidak hanya berlaku pada kata yang datang dari orang lain, tetapi juga dan terutama pada kata yang kita bisikkan kepada diri sendiri. Ketika kita berkata dalam hati, "Aku bodoh," kita sedang menanam benih yang memberi pesan kepada otak, "Percaya bahwa kamu memang bodoh." Sebaliknya, ketika kita mengulang kalimat, "Aku sedang belajar dan akan bertumbuh," kita menanam keyakinan bahwa proses belajar adalah jalan kemajuan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap dunia itu. Kata adalah bagian dari respons tersebut. Saat kita memilih kata yang bijak dan penuh kebajikan, kita sedang melatih diri untuk tetap teguh di tengah arus kehidupan. Kata menjadi alat untuk menyuburkan pikiran yang sehat, seperti air yang memberi kehidupan pada akar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Pikiranmu akan membentuk jiwamu." Dengan kata lain, cara kita berbicara pada diri sendiri adalah cara kita membentuk esensi hidup kita. Perhatikan bagaimana pikiran menanggapi kata-kata. Ucapan positif bukan sekadar hiasan, melainkan sinyal yang direspons oleh otak. Ilmu psikologi modern menyebutnya self-affirmation. Pernyataan positif yang diulang-ulang dapat menguatkan jalur saraf yang mendukung kepercayaan diri. Ini bukan sulap, melainkan hasil dari kebiasaan. Semakin sering kata positif ditanam, semakin kokoh keyakinan yang tumbuh. Namun menanam benih kata baik memerlukan ketelatenan. Sama seperti menanam pohon, kita perlu menyiangi gulma berupa kata-kata negatif. Setiap kali kita mendengar bisikan batin seperti, "Aku gagal, berhentilah sejenak." Ubah dengan lembut menjadi, "Aku sedang belajar dari pengalaman ini." Perubahan kecil ini adalah cara membersihkan ladang agar benih yang sehat bisa tumbuh subur. Bayangkan jika setiap pagi kita memulai hari dengan kalimat sederhana, "Hari ini aku akan melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan." Kalimat ini menanam harapan dan kejelasan arah. Meski tantangan datang, benih itu sudah tertanam dan memberi kekuatan. Bandingkan dengan memulai hari dengan ucapan, "Hari ini pasti akan kacau." Benih pesimis itu akan mengundang rasa takut sejak awal. Pilihan kata adalah pilihan benih, dan kita selalu memegang kantong benih itu. Praktik menanam kata baik bisa sederhana. Sediakan waktu untuk menulis 3 kalimat positif setiap malam sebelum tidur. Misalnya, "Aku bersyukur atas keberanian kecilku hari ini." Atau biasakan menanggapi kegagalan dengan kalimat, "Ini kesempatan untuk belajar." Tindakan kecil ini ibarat menanam bibit setiap hari. Dalam jangka panjang, pikiran akan tumbuh menjadi hutan keyakinan yang meneduhkan jiwa. Mengapa ini penting? Karena dunia luar seringkali penuh kebisingan, berita yang menakutkan, komentar yang menghakimi, standar yang menyesakan. Kita tidak dapat menghilangkan semuanya, tetapi kita bisa memastikan bahwa tanah batin kita tetap subur dengan kata yang menumbuhkan. Kita adalah tukang kebun bagi pikiran sendiri. Jika kita menanam kata-kata kebajikan, ketenangan, dan harapan, kita akan menuai keteguhan, keberanian, dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Jadi, jagalah kata-kata yang Anda ucapkan, terutama kepada diri sendiri. Setiap kalimat adalah benih, setiap benih akan tumbuh, dan setiap pertumbuhan akan membentuk karakter. Dengan menanam kata baik, kita menata taman batin yang pada gilirannya membentuk versi terbaik dari diri kita. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa lelah karena berusaha mengendalikan hal-hal di luar jangkauan kita. Kita ingin cuaca selalu cerah, orang lain selalu mengerti,
rencana selalu berjalan sempurna. Namun kenyataan mengajarkan sebaliknya. Cuaca berubah tanpa izin, orang bersikap sesuai kehendak mereka sendiri, dan rencana paling matang sekalipun bisa berantakan. Disinilah filsafat stoikisme menghadirkan kebijaksanaan abadi. Kendalikan pikiranmu, bukan dunia. Stoikisme lahir dari Yunani kuno dan berkembang di Roma sebagai panduan hidup yang menekankan kendali diri, kebajikan, dan ketenangan batin. Para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menekankan perbedaan mendasar antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Epictetus berkata, beberapa hal ada dalam kuasa kita, beberapa hal tidak. Sederhana, tetapi begitu dalam. Apa yang kita pikirkan, nilai yang kita pegang, dan sikap yang kita ambil sepenuhnya berada di tangan kita. Sementara pendapat orang lain, cuaca, politik, bahkan hasil dari usaha kita, semuanya di luar kendali. Ketika kita lupa membedakan keduanya, pikiran menjadi medan perang. Kita merasa gelisah ketika orang tidak menghargai kerja keras kita, marah ketika rencana gagal, atau takut akan masa depan yang tidak pasti. Padahal kegelisahan itu lahir bukan dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita sendiri. Stoikisme mengajarkan, masalah bukan pada hujan yang turun, melainkan pada pikiran yang berkata, ini bencana. Masalah bukan pada kritik orang, melainkan pada pikiran yang berkata, aku harus disukai semua orang. Dengan kata lain, penderitaan bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita menafsirkan dunia itu. Mengendalikan pikiran berarti belajar mengarahkan perhatian pada hal yang bisa kita atur. Sikap, reaksi, dan pilihan. Kita tidak dapat mengatur kapan badai datang, tetapi kita bisa memutuskan apakah akan menyalakan lampu atau meratap dalam gelap. Kita tidak bisa memaksa orang lain bersikap adil, tetapi kita bisa memilih untuk tetap jujur dan berbuat baik. Ini bukan sekadar pasrah, ini kekuatan sejati. Orang yang mampu menata pikirannya memiliki kebebasan yang tak bisa direnggut oleh siapapun atau keadaan apapun. Latihan sederhana untuk menerapkan prinsip ini adalah dichotomy of control, memilah setiap kekhawatiran menjadi dua kategori, dalam kendali dan di luar kendali. Ketika menghadapi masalah, tanyakan, apakah ini sepenuhnya bergantung pada pilihanku? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan. Misalnya, Anda bisa mempersiapkan presentasi sebaik mungkin, tetapi tidak bisa mengendalikan reaksi audiens. Fokuslah pada persiapan, bukan pada komentar yang mungkin muncul. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf, menulis dalam Meditations, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ia memimpin kekaisaran besar, menghadapi perang, wabah, dan pengkhianatan, namun tetap menekankan pentingnya ketenangan batin. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan bukan hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari pikiran yang jernih. Ketika kita melatih pikiran untuk menerima hal yang tak bisa diubah dan mengarahkan energi pada hal yang bisa diperbaiki, kita memegang kendali sejati. Mengendalikan pikiran juga berarti mengawasi dialog batin. Kata-kata yang kita pilih untuk berbicara pada diri sendiri adalah pintu gerbang pengendalian. Ketika gagal, alih-alih berkata, aku hancur, kita bisa berkata, aku mendapat kesempatan belajar. Perubahan kecil dalam kata-kata memengaruhi emosi, dan emosi memengaruhi tindakan. Inilah mengapa stoikisme menekankan kesadaran akan bahasa batin. Pikiran membentuk realitas. Dalam praktik sehari-hari, kendali pikiran membawa ketenangan. Ketika lalu lintas macet, daripada marah pada pengemudi lain, kita bisa mengalihkan pikiran, mendengarkan musik, bernapas dalam-dalam, atau sekadar menerima bahwa kemacetan bukan musuh, melainkan fakta. Saat rencana besar tertunda, kita bisa fokus pada langkah yang masih bisa diambil, bukan pada kemarahan yang tak menyelesaikan apa-apa. Stoikisme bukan teori kaku, ia adalah seni hidup. Dengan mengendalikan pikiran, kita menemukan kebebasan yang tidak tergantung pada keadaan. Dunia akan terus berubah, kadang penuh kejutan, kadang penuh tantangan. Tetapi pikiran yang terlatih akan tetap tenang seperti danau yang memantulkan langit apa adanya. Disitulah kekuatan sejati,
bukan pada memaksa dunia mengikuti keinginan kita, melainkan pada kemampuan untuk tetap damai di tengah ketidakpastian. Mengendalikan pikiran, bukan dunia, itulah inti kebijaksanaan stoikisme dan langkah penting membentuk versi terbaik diri kita. Kritik adalah tamu yang selalu datang, entah kita undang atau tidak. Ia bisa hadir dalam bentuk komentar halus dari teman, masukan tajam dari atasan, atau bahkan suara lirih dalam pikiran kita sendiri. Banyak orang memandang kritik sebagai serangan, sesuatu yang melukai harga diri dan memadamkan semangat. Padahal kritik sejatinya hanyalah cermin, dan cermin tidak pernah memiliki niat baik ataupun buruk. Cermin hanya memantulkan apa yang ada. Bagaimana kita menafsirkan pantulan itulah yang menentukan apakah kritik akan menjadi batu sandungan atau bahan bakar untuk pertumbuhan. Ketika menerima kritik, reaksi spontan yang paling umum adalah defensif. Hati terasa panas, dada mengeras, pikiran langsung mencari pembelaan. Mereka tidak mengerti perjuanganku, atau siapa dia berani menilai aku. Ini wajar, naluri manusia ingin melindungi harga diri. Namun jika kita berhenti di titik ini, kita kehilangan peluang berharga. Kritik bila didekati dengan kesadaran, justru dapat menjadi dorongan untuk berkembang lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita dapat mengontrol sikap kita terhadapnya. Epictetus menulis, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang peristiwa itu. Kritik hanyalah peristiwa, getaran suara, rangkaian kata. Makna menyakiti muncul dari penilaian kita sendiri. Dengan mengingat ini, kita bisa menahan diri sejenak sebelum bereaksi, memberi jarak antara kata-kata yang masuk dan emosi yang timbul. Mengubah kritik menjadi daya dorong dimulai dengan mendengar secara jernih. Dengarkan isi pesannya, bukan nada yang menyakitkan. Mungkin ada fakta yang bisa diambil, saran yang dapat diterapkan, atau perspektif baru yang belum kita pikirkan. Bahkan kritik yang disampaikan dengan cara kasar sekalipun, mungkin menyimpan setitik kebenaran. Kita tidak wajib menyetujui seluruhnya, tetapi bijak bila kita memetik pelajaran dari bagian yang relevan. Langkah berikutnya adalah refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran yang bisa kupelajari dari komentar ini? Jika jawabannya ya, gunakan sebagai panduan untuk memperbaiki langkah. Jika tidak, lepaskan tanpa dendam. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang lain, tetapi kita selalu berkuasa menentukan kata-kata mana yang akan kita bawa pulang ke dalam hati. Perlu juga disadari bahwa kritik tidak selalu datang dari luar. Kadang, suara paling tajam justru muncul dari dalam diri. Kita menyalahkan diri sendiri, mengulang-ulang kesalahan, menilai diri terlalu keras. Menghadapi kritik internal memerlukan kelembutan dan keberanian. Alih-alih memarahi diri dengan kata-kata seperti, "Aku selalu gagal," kita bisa berkata, "Aku masih belajar, dan ini bagian dari proses." Dengan begitu, kritik internal berubah menjadi pendorong, bukan penghalang. Dalam kehidupan profesional, mereka yang mampu menjadikan kritik sebagai masukan biasanya tumbuh lebih cepat. Seorang seniman misalnya menggunakan komentar penonton untuk menyempurnakan karya berikutnya. Seorang atlet belajar dari evaluasi pelatih untuk meningkatkan teknik. Bahkan pemimpin besar seperti Marcus Aurelius mencatat pengingat untuk dirinya sendiri agar tetap terbuka terhadap nasihat, walau ia adalah seorang kaisar. Kesediaan menerima kritik bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan batin. Menghadapi kritik juga melatih ketahanan emosi. Setiap kali kita berhasil menahan dorongan untuk marah atau tersinggung, kita memperkuat otot pengendalian diri. Seperti latihan fisik, semakin sering kita melatihnya, semakin tangguh kita menghadapi guncangan. Pada akhirnya, kritik yang dahulu terasa menyakitkan akan menjadi seperti angin yang lewat. Terasa tetapi tidak menggoyahkan. Ada cara praktis untuk menerapkan ini. Saat menerima kritik, tarik napas dalam, hitung sampai 3, dan dengarkan sampai tuntas. Catat poin penting tanpa menanggapi dengan defensif. Setelah itu, beri waktu untuk merenung sebelum memutuskan langkah. Tindakan sederhana ini menciptakan jeda antara stimulus dan respons, ruang di mana kebijaksanaan bisa tumbuh.
Mengubah kritik menjadi daya dorong bukan berarti menelan bulat-bulat setiap komentar. Kita tetap perlu memilah, menilai, dan memilih yang bermanfaat. Tetapi dengan sikap terbuka dan pikiran yang tenang, setiap kritik dapat menjadi bahan bakar. Alih-alih meruntuhkan semangat, ia justru menyalakan nyala baru untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, kritik hanyalah cermin yang memantulkan realitas dari sudut pandang orang lain. Kita bisa memilih untuk menutup mata dan menolak melihat atau menatapnya dengan keberanian. Ketika kita memilih yang kedua, kritik berhenti menjadi ancaman dan berubah menjadi pendorong. Inilah seni sejati dalam mengelola hidup. Mengubah kata-kata yang awalnya terasa tajam menjadi kekuatan yang menegakkan dan menuntun kita menuju versi terbaik dari diri sendiri. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jembatan antara pikiran dan kenyataan. Kata-kata yang kita pilih, terutama ketika berbicara kepada diri sendiri, adalah kekuatan yang dapat membangun atau meruntuhkan. Banyak orang mengira ucapan hanyalah getaran suara, sekadar kebiasaan, padahal setiap kata membawa muatan emosi, makna, dan energi yang memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Bahasa adalah arsitek pikiran. Dari katalah lahir keyakinan, dan dari keyakinan lahirlah tindakan. Perhatikan percakapan batin Anda. Berapa kali dalam sehari Anda berkata pada diri sendiri, "Aku bodoh," atau "Aku tidak akan sanggup"? Kalimat-kalimat kecil itu mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya menanam benih keraguan. Otak kita tidak selalu membedakan apakah kata-kata itu lelucon, candaan, atau serius. Ia hanya menerima sinyal, lalu menyesuaikan perasaan dan perilaku sesuai pesan yang diterima. Jika pesan yang masuk adalah ketidakmampuan, maka sikap yang muncul pun cenderung penuh keraguan. Sebaliknya, bahasa yang menguatkan diri mampu mengubah suasana hati dan cara pandang. Kalimat sederhana seperti, "Aku sedang belajar dan terus berkembang," mengirimkan pesan bahwa Anda masih dalam proses, bukan berhenti pada kegagalan. Perubahan kecil dalam kata-kata menciptakan perubahan besar dalam sikap. Ini bukan sekadar motivasi dangkal, melainkan latihan mental yang mengarahkan pikiran untuk fokus pada kemungkinan, bukan keterbatasan. Filosofi Stoikisme memberi landasan kuat untuk memahami kekuatan bahasa. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Pikiran kita dibentuk oleh kata yang kita pilih, baik yang diucapkan keras maupun yang kita bisikkan di dalam kepala. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol peristiwa di luar diri, tetapi kita bisa mengatur cara menafsirkan dan meresponsnya. Kata-kata adalah jembatan untuk mengatur respons itu. Saat badai datang, kita bisa berkata, "Ini ujian untuk keteguhan hatiku," alih-alih, "Ini akhir dari segalanya." Bahasa yang menguatkan diri bukan berarti menipu diri dengan optimisme kosong, bukan juga menolak kenyataan pahit. Justru sebaliknya, ini adalah keberanian untuk menghadapi realitas dengan kata-kata yang memberi arah. Misalnya, alih-alih berkata, "Aku tidak bisa," kita bisa berkata, "Aku akan mencari cara." Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya besar. Kalimat pertama menutup pintu, kalimat kedua membuka kemungkinan. Praktik menggunakan bahasa yang menguatkan diri dapat dimulai dari hal-hal kecil. Awali hari dengan afirmasi yang realistis namun positif, seperti, "Hari ini aku akan berusaha sebaik yang aku bisa, apapun hasilnya." Ucapkan kalimat ini dengan kesadaran penuh, seolah Anda sedang menanam benih keyakinan di pagi hari. Saat menghadapi masalah, ganti ucapan batin yang meremehkan dengan kata yang menguatkan, seperti, "Ini tantangan yang akan membuatku lebih bijak." Perhatikan juga bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seringkali kita tidak sadar betapa kata-kata yang kita ucapkan pada orang lain kembali memantul kepada diri sendiri. Mengeluh terus-menerus, misalnya, memperkuat pola pikir korban. Sebaliknya, mengucapkan kata-kata syukur menumbuhkan pola pikir penuh harapan. Ketika kita berkata, "Aku bersyukur atas langkah kecil ini," kita menegaskan kepada diri sendiri bahwa setiap kemajuan patut dihargai. Bahasa yang menguatkan diri juga berarti menolak kata-kata yang merendahkan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri.
Kita tidak dapat mencegah orang berbicara negatif, tetapi kita dapat memilih tidak membawa kata-kata itu ke dalam hati. Seperti benteng yang menjaga harta, kita dapat menyeleksi kata-kata yang masuk agar hanya yang bermanfaat yang tinggal. Dalam jangka panjang, kebiasaan memilih bahasa positif akan membentuk identitas. Anda akan mulai melihat diri sebagai pribadi yang tangguh, bukan korban keadaan. Anda akan lebih berani mencoba hal baru, karena pikiran sudah terlatih untuk mendukung, bukan menakut-nakuti. Seperti seorang pelatih yang baik, kata-kata Anda menjadi penyemangat yang menuntun ke arah pertumbuhan. Akhirnya, bahasa yang menguatkan diri adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa Anda layak didengar, layak dikuatkan, dan layak maju. Ketika kita berbicara dengan lembut dan penuh keyakinan pada diri sendiri, kita bukan hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga mengundang perubahan nyata dalam hidup. Kata adalah kekuatan, gunakanlah untuk membangun, bukan meruntuhkan. Dengan begitu, setiap kalimat yang Anda ucapkan menjadi batu pijakan menuju versi terbaik dari diri Anda. Setiap pagi kita bangun dengan pikiran yang masih jernih, seperti halaman kosong yang menunggu untuk ditulis. Saat itulah kita memiliki kesempatan untuk menanamkan arah bagi hari yang akan dijalani. Afirmasi harian, serangkaian kalimat positif yang diucapkan dengan penuh kesadaran, adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk melatih pikiran agar tetap teguh, fokus, dan penuh harapan. Ini bukan mantra sihir yang otomatis mengubah keadaan, melainkan latihan mental yang menyiapkan fondasi batin sebelum dunia luar mulai mengetuk dengan segala distraksinya. Afirmasi adalah pernyataan yang kita pilih untuk diulang dengan tujuan memperkuat keyakinan yang membangun. Kalimatnya bisa sesederhana, "Aku mampu menghadapi tantangan hari ini," atau "Aku sedang berkembang dan belajar setiap saat." Mengapa pengulangan penting? Karena pikiran kita cenderung mengikuti pola yang diulang-ulang. Apa yang kita dengar berulang kali akan menanam akar dalam kesadaran. Jika kita membiarkan kata-kata negatif mendominasi, akar itulah yang akan tumbuh. Tetapi jika kita sengaja menanam kata yang meneguhkan, pikiran pun akan diarahkan ke jalur yang sehat. Filosofi Stoikisme mendukung praktik ini. Para Stoik percaya bahwa kualitas hidup ditentukan oleh kualitas pikiran. Epictetus menekankan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita selalu dapat mengontrol respons batin. Afirmasi harian adalah cara untuk mengokohkan kendali itu. Dengan mengucapkan kata yang membangun setiap pagi, kita sedang melatih pikiran agar tidak mudah goyah oleh perubahan cuaca, komentar orang, atau kejutan tak terduga. Bayangkan pikiran seperti otot. Tanpa latihan, ia mudah lemah dan mengikuti arus kebiasaan lama. Cemas, ragu, atau pesimis. Afirmasi adalah latihan beban untuk otak, pengulangan kata positif yang memperkuat otot, kepercayaan diri, dan ketenangan. Semakin rutin dilakukan, semakin kuat pula kemampuan pikiran untuk tetap jernih di tengah tekanan. Ini sejalan dengan pandangan Marcus Aurelius yang menulis bahwa jiwa kita dibentuk oleh pikiran yang kita pelihara setiap hari. Praktik afirmasi tidak membutuhkan waktu lama. Cukup 3 hingga 5 menit di pagi hari, di depan cermin atau dalam keheningan kamar. Tarik napas dalam, ucapkan kalimat dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Misalnya, "Hari ini aku akan bersikap sabar," atau "Aku berharga dan layak dihargai." Yang penting bukan sekadar mengucapkan, tetapi meresapi maknanya. Rasakan kata-kata itu mengisi ruang batin, seolah Anda sedang menyiapkan fondasi rumah sebelum membangun dinding dan atap. Selain di pagi hari, afirmasi juga dapat diulang saat malam sebelum tidur, sebagai penutup hari. Ini membantu membersihkan pikiran dari beban dan mempersiapkan istirahat dengan tenang. Anda bisa menuliskannya di buku catatan, menempel di dinding kamar, atau menyimpannya sebagai pengingat di ponsel. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan konsisten, menanam benih besar dalam kesadaran. Beberapa orang mungkin ragu, menganggap afirmasi hanyalah kata-kata kosong. Tetapi penelitian psikologi menunjukkan bahwa pengulangan positif memengaruhi sistem saraf dan meningkatkan kemampuan menghadapi stres. Ini bukan tentang mengabaikan realitas, melainkan menyiapkan pikiran agar lebih tangguh ketika realitas tidak sesuai harapan. Saat badai datang, kata-kata yang telah kita tanam akan menjadi jangkar yang menahan perahu agar tidak terombang-ambing.
Afirmasi juga memberi jarak dari suara negatif di kepala. Kita seringkali menjadi kritikus paling keras bagi diri sendiri. Dengan mengulang kata-kata yang lembut namun tegas, kita menyeimbangkan suara itu. Kita mengingatkan diri bahwa kita layak dicintai, layak mencoba, dan layak gagal tanpa kehilangan martabat. Setiap pengulangan adalah tindakan merawat diri, sebuah deklarasi bahwa kita bertanggung jawab atas isi pikiran kita. Dalam jangka panjang, afirmasi harian membentuk identitas. Seseorang yang setiap hari berkata, "Aku belajar dari setiap kesalahan," akan tumbuh dengan keberanian menghadapi kegagalan. Seseorang yang mengulang, "Aku bersyukur atas hidupku," akan melihat dunia dengan mata yang lebih tenang. Identitas bukan datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari kata-kata yang kita pilih untuk diulang setiap hari. Jadikan afirmasi sebagai ritual yang tak tergoyahkan, sama pentingnya dengan makan atau tidur. Tidak perlu kalimat yang panjang atau puitis, yang diperlukan adalah ketulusan dan konsistensi. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa dunia luar boleh saja berubah, tetapi pikiran Anda tetap kokoh, karena setiap hari Anda sudah menyiapkan perisai dalam bentuk kata-kata yang meneguhkan. Inilah inti latihan mental melalui afirmasi harian. Membangun benteng batin dengan kata-kata yang menguatkan, menegaskan arah, dan menyalakan semangat. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita tidak hanya berbicara pada diri sendiri, tetapi juga membentuk diri menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan siap menghadapi apapun yang datang. Ketika kita berbicara tentang kekuatan kata, seringkali fokusnya hanya pada dialog batin atau afirmasi pribadi. Namun ada elemen penting yang tak bisa diabaikan. Lingkungan tempat kita hidup. Lingkungan bukan sekadar ruang fisik, tetapi juga atmosfer emosional yang diciptakan oleh orang-orang di sekitar kita. Percakapan yang kita dengar setiap hari, serta kebiasaan yang terus berulang. Semua itu secara halus, namun pasti, memengaruhi cara kita berpikir dan berbicara kepada diri sendiri. Bayangkan seseorang yang berusaha menumbuhkan kebiasaan berkata baik kepada diri sendiri, tetapi setiap hari ia berada di tengah percakapan penuh keluhan, gosip, atau kritik tajam. Upaya afirmasi yang dilakukan setiap pagi akan terasa seperti menanam bunga di tanah yang penuh racun. Kata-kata positif yang kita ucapkan bisa saja layu ketika setiap sore kita disiram dengan nada negatif. Disinilah pentingnya memilih dan membangun lingkungan yang mendukung kata baik, lingkungan yang sejalan dengan nilai dan visi pertumbuhan batin. Lingkungan yang sehat bukan berarti harus penuh dengan orang yang selalu setuju dengan kita. Justru, lingkungan yang baik adalah tempat di mana perbedaan pendapat diungkapkan dengan hormat, kritik disampaikan dengan niat membangun, dan kejujuran hadir tanpa melukai. Orang-orang yang berkomunikasi dengan kesadaran akan kekuatan kata akan mengingatkan kita bahwa ucapan bukan hanya suara, tetapi energi yang membentuk cara kita memandang dunia. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita memang tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa memilih siapa yang kita izinkan paling dekat dengan hati dan pikiran kita. Epictetus pernah menekankan, hati-hati dengan siapa kamu bergaul, percakapan mereka akan menular seperti penyakit. Ini bukan ajakan untuk menjauh dari semua orang, melainkan undangan untuk bijak menilai kualitas interaksi. Jika kita ingin kata-kata baik mengakar, kita perlu berada di antara orang-orang yang juga menumbuhkan kata-kata yang meneguhkan. Lingkungan yang mendukung kata baik dapat dimulai dari lingkaran terdekat, keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas yang kita pilih. Tidak selalu mudah karena beberapa hubungan sudah terjalin lama meskipun sering memunculkan nada negatif. Dalam kasus seperti ini, langkah pertama adalah menciptakan batas sehat. Kita dapat membatasi waktu mendengar percakapan yang merusak semangat dan secara perlahan mengisi ruang batin dengan suara yang lebih menenangkan. Ini bukan tindakan egois, melainkan bentuk perlindungan diri. Selain orang, lingkungan juga mencakup apa yang kita konsumsi setiap hari. Media sosial, berita, hiburan, bahkan musik. Kata-kata yang kita lihat di layar dan dengar di telinga menjadi makanan bagi pikiran. Jika kita ingin pikiran dipenuhi kebaikan, seleksi ini menjadi latihan penting. Memilih untuk mengikuti akun yang menyebarkan pesan positif
membaca buku yang menguatkan, atau menonton konten yang membangkitkan semangat adalah cara menciptakan lingkungan virtual yang selaras dengan afirmasi pribadi. Membangun lingkungan yang mendukung kata baik bukan berarti menghindari kenyataan atau menolak tantangan. Dunia tetap penuh dengan perbedaan dan konflik. Namun ketika kita menata ruang interaksi, kita sedang menyediakan taman yang memungkinkan benih kata-kata positif tumbuh subur. Seperti seorang tukang kebun, kita menyiangi gulma berupa percakapan yang melemahkan dan menanam bunga berupa kata-kata yang memberi harapan. Dalam praktik sehari-hari, kita dapat memulai dari langkah-langkah kecil, mengajak teman berbicara tentang hal yang memberi inspirasi, memberi pujian tulus saat berdiskusi, atau mengadakan pertemuan rutin untuk saling berbagi cerita positif. Komunitas seperti ini akan menyalurkan energi baik yang menular. Ketika satu orang menanam kata baik, yang lain akan terdorong melakukan hal yang sama. Efek domino ini memperluas lingkaran kebaikan hingga melampaui batas yang kita bayangkan. Tentu, tidak semua orang bisa langsung menemukan lingkungan yang ideal. Tetapi kita selalu memiliki kuasa untuk menjadi sumber kata baik itu sendiri. Ketika kita berkomitmen menebar ucapan yang menenangkan, kita memberi contoh nyata bagi orang sekitar. Mungkin awalnya terasa kecil, tetapi ucapan sederhana seperti "terima kasih" atau "aku menghargai usahamu" bisa menjadi percikan yang mengubah atmosfer sebuah ruangan. Lingkungan yang mendukung kata baik pada akhirnya adalah gabungan dari pilihan sadar dan kontribusi aktif. Kita memilih orang yang membawa kedamaian, menyaring informasi yang kita serap, dan sekaligus menghadirkan kebaikan lewat kata yang kita ucapkan. Ketika ketiga hal ini berjalan seimbang, afirmasi positif yang kita lakukan setiap pagi tidak lagi berdiri sendiri. Ia didukung oleh atmosfer yang selaras, membuat benih kata-kata baik tumbuh kuat, berbuah, dan menyebarkan aroma kebahagiaan ke segala arah. Mau bangun versi terbaik diri bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang menuntut kesadaran, ketekunan, dan pilihan sadar setiap hari. Banyak orang mengira versi terbaik berarti pencapaian luar biasa, jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau pengakuan publik. Padahal, inti dari versi terbaik diri bukan terletak pada hasil yang terlihat orang lain, melainkan pada kualitas batin yang kita kembangkan, cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak di hadapan hidup yang tak selalu sesuai rencana. Versi terbaik diri adalah keadaan ketika pikiran, hati, dan tindakan selaras. Ini adalah titik di mana kita mampu mengelola pikiran negatif, menyalurkan emosi dengan bijak, dan mengekspresikan nilai-nilai yang kita yakini tanpa harus menunggu dunia berubah. Dalam bahasa stoikisme, versi terbaik diri adalah kemampuan untuk tetap teguh di tengah badai, memegang kendali penuh atas respon kita, meski segala sesuatu di luar diri berputar tak tentu arah. Membangun versi terbaik dimulai dari kesadaran bahwa kita bukan makhluk statis. Setiap hari adalah undangan untuk bertumbuh. Proses ini menuntut kejujuran yang tajam terhadap diri sendiri, mengenali kebiasaan yang melemahkan, pola pikir yang menghambat, dan kata-kata yang justru menurunkan harga diri. Tanpa keberanian untuk melihat ke dalam, kita akan terus terjebak dalam pola lama, meski di permukaan terlihat sibuk berbenah. Kata-kata memiliki peran besar dalam proses ini. Setiap kalimat yang kita ucapkan kepada diri sendiri adalah bahan bangunan yang menyusun identitas. Ketika kita memilih kata-kata yang meneguhkan, kita sedang memahat karakter. Sebaliknya, bila kita terus mengulang kritik kejam pada diri sendiri, kita perlahan membangun dinding yang mengurung potensi. Maka, membangun versi terbaik diri bukan hanya soal tindakan nyata, tetapi juga disiplin mental untuk menjaga kualitas kata, baik yang diucapkan maupun yang disimpan di dalam hati. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa dunia luar tak pernah sepenuhnya dapat kita kendalikan. Orang bisa mengecewakan, rencana bisa gagal, situasi bisa berbalik arah. Namun kita selalu memiliki kuasa penuh atas pikiran dan sikap. Marcus Aurelius menulis, "Jiwamu akan mewarnai hidupmu dengan warna pikiranmu." Artinya versi terbaik diri bukanlah tentang menghindari masalah, melainkan kemampuan untuk tetap memancarkan warna jernih meski lingkungan sekitar keruh.
Langkah praktis menuju versi terbaik diri bisa dimulai dengan menetapkan nilai inti. Apa yang benar-benar kita junjung? Kejujuran, disiplin, belas kasih, keberanian. Nilai-nilai inilah yang menjadi kompas moral ketika pilihan hidup membingungkan. Setelah itu, bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Menulis jurnal refleksi, menjaga ucapan, mengatur waktu, hingga merawat tubuh. Kebiasaan kecil yang dijalankan setiap hari adalah batu bata yang seiring waktu membentuk fondasi kokoh bagi diri yang kita cita-citakan. Namun perjalanan ini tidak lepas dari tantangan. Ada saat-saat ketika kita merasa stagnan, gagal, atau bahkan mundur. Disinilah pentingnya sikap sabar pada proses. Versi terbaik bukanlah puncak yang statis, melainkan proses yang terus bergerak. Bahkan kegagalan adalah bagian dari pembentukan. Setiap kesalahan memberi pelajaran, setiap kekecewaan melatih ketahanan, dan setiap kegagalan menajamkan kebijaksanaan. Lingkungan juga memainkan peran penting, berada di sekitar orang yang memancarkan kata dan energi positif akan menguatkan tekad. Sebaliknya, lingkungan yang penuh keluhan dan gosip dapat mengikis semangat. Karena itu, pilihlah teman dan komunitas yang selaras dengan nilai pertumbuhan. Tidak berarti kita menolak orang lain, tetapi kita perlu bijak mengatur jarak dengan suara-suara yang melemahkan jiwa. Pada akhirnya, membangun versi terbaik diri adalah keputusan yang diulang setiap hari. Ia bukan gelar yang kita raih sekali untuk selamanya, tetapi perjalanan yang diperbarui setiap saat. Dalam cara kita menanggapi kegagalan, dalam kesediaan memaafkan, dalam keberanian menghadapi rasa takut, dan dalam kesadaran merawat kata yang kita tanam dalam pikiran. Setiap langkah kecil yang diambil dengan kesadaran adalah bukti bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Versi terbaik diri bukanlah seseorang yang sempurna tanpa celah. Ia adalah kita yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai-nilai luhur yang kita yakini. Ia adalah diri yang tetap jernih meski badai datang, tetap lembut meski disakiti, dan tetap berpegang pada kebaikan meski dunia menawarkan jalan pintas. Membangun versi terbaik diri adalah tugas seumur hidup. Tetapi setiap kata baik yang kita pilih hari ini adalah batu pertama yang menyiapkan pondasi masa depan yang kita inginkan. Setiap kata yang kita ucapkan adalah benih, dan setiap benih menumbuhkan arah hidup yang kita jalani. Perjalanan membangun versi terbaik diri tidak hanya soal tekad, tetapi juga tentang kesadaran memilih kata yang meneguhkan, lingkungan yang mendukung, dan kebiasaan yang menyuburkan pikiran. Disinilah Arah Baru hadir sebagai ruang refleksi dan inspirasi, tempat Anda menemukan panduan untuk menata batin dengan prinsip stoikisme dan kebijaksanaan praktis sehari-hari. Melalui monolog tenang dan narasi yang menyentuh, Arah Baru mengajak Anda berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menyalakan kembali api kesadaran, dan merawat jiwa agar tetap kokoh menghadapi tantangan. Jika Anda ingin hidup lebih hadir, berpikir lebih jernih, dan menapaki perjalanan menjadi versi terbaik diri, bergabunglah dengan kami. Jadikan setiap video sebagai pengingat. Kekuatan sejati ada pada pikiran yang terarah dan kata yang baik. Mari melangkah bersama, menulis babak baru dalam hidup Anda di Arah Baru.